Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'du. Pada kesempatan ini izinkan saya bercerita tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah salah seorang rasul yang merupakan putra dari Nabi Adam alaihi salam, yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Syits alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anushi bin Syit bin Adam alaihi salam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Syit alaihi wassalam. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris punya nama asli yaitu Ahnuk, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari atau tadarrus kitab Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Idris menjahit gamis, baju kemeja. Setiap beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaian, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaan sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang memesannya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris. Allah pun kemudian mengizinkan malaikat maut untuk menemui Nabi Idris. Setelah memberi salam, malaikat maut pun duduk. Nabi Idris alaihi salam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris. Lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian beliau beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan,
marilah kita menikmati makanan ini bersama-sama. Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, maukah kamu berkeliling bersamaku melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat maut pun menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Idris, apakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa tadi malam Tuan tidak mau makan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau makan makanan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian Nabi Idris bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Malaikat menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Lalu Nabi Idris bertanya kembali, "Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Maka malaikat maut menjawab, "Benar ya Nabiullah Idris." Lalu Nabi Idris bertanya kembali, "Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga mencabut nyawa-nyawa makhluk?" Malaikat maut pun menjawab kembali, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyantap makanan." "Wahai malaikat, apa tujuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah telah mengizinkan niatku." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku, kemudian Tuan memohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut." Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidak mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris, maka menangislah ia dengan perasaan hibah dan sedih. Ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga dan ke neraka. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuan merasakan rasanya sakit dari maut itu?" Nabi Idris pun menjawab, "Bila seekor binatang dikelupas kulitnya ketika ia masih hidup,
maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Lalu malaikat Israel berkata, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka. Malaikat Israel menjawab, wahai Nabiullah Idris, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu Nabi Idris alaihissalam melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, pohon yang penuh berduri, air panas yang mendidih, dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu, saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Israel menjawab, saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para kekasihnya, berupa buah-buahan, pohon-pohon yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut, dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka mahukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka. Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah, kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk surga. Beliau meletakkan sepatunya di bawah salah satu pohon sorga. Lalu ia keluar kembali dari sorga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga. Kemudian malaikat maut pun berkata, masuklah ke dalam surga dan ambil sepatu Tuhan. Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi. Sehingga malaikat maut memanggilnya, ya Idris, keluarlah. Nabi Idris menjawab, tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedang saya telah merasakan kematian
Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56 sampai 57. Nabi Idris di dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Nabi Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling terhubung di dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Allah berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Serta firman Allah, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dalam sebuah hadits, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salam. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang wahai saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris adalah seorang penjahit, dan Musa adalah seorang penggembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam Nabi Adam, putra dari Yazid bin Mihlail bin Qainan bin Anushi bin Shit bin Adam, dan dia adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Adam dan Shit. Nabi Idris alaihi salam mengikut sementara riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikut agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai berusia 82 tahun. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah: pertama, kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Kedua, orang yang bahagia adalah orang yang merendah diri dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Ketiga, bila kamu memohon sesuatu dari Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula
puasa dan sembahyangmu. Keempat, janganlah bersumpah dengan keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Kelima, bertaatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Janganlah iri terhadap orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak suatu pun akan memuaskannya. Kedelapan, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperoleh, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat